Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Daud Zaki dari kelas MBSE dengan NIM 214031663 akan mempresentasikan tentang materi yang telah dipelajari selama setengah semester ini di matkul pengantar bisnis. Yang pertama adalah ruang lingkup bisnis. Pengertian bisnis. Bisnis dalam ilmu ekonomi adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis berasal dari kata busy yang artinya sibuk. Artinya sibuk dalam mengerjakan aktivitas atau pekerjaan yang mendatangkan profit. Bisnis adalah semua aspek kegiatan untuk menyalurkan barang-barang melalui saluran yang produktif, dari membeli bahan mentah sampai dengan menjual barang jadi. Dalam ekonomi kapitalis, di mana kebanyakan bisnis dimiliki oleh pihak swasta, bisnis dibentuk untuk mendapatkan profit dan meningkatkan kemakmuran para pemiliknya. Jenis-jenis bisnis. Yang pertama yaitu monopsoni, contohnya PT KAI. Yang kedua ada oligopoli atau perusahaan industri besar. Yang ketiga ada oligopsoni, dan yang terakhir ada monopoli. Kemudian sistem perekonomian dan sistem pasar. Perekonomian terencana perekonomian itu ada dua, yaitu komunisme dan sosialisme. Perekonomian pasar bergantung pada kapitalis dan liberalisme untuk menciptakan suatu lingkungan di mana produsen dan konsumen bebas menjual dan membeli barang yang mereka inginkan. Unsur-unsur penting dalam aktivitas ekonomi. Yang pertama ada keinginan manusia untuk membutuhkan atau menginginkan sesuatu. Yang kedua ada sumber daya, termasuk tanah, alam, modal, dan keahlian. Dan yang ketiga adalah cara-cara berproduksi. Lanjut ke bab yang kedua. Materi yang kedua yaitu perusahaan dan lingkungan perusahaan. Yang pertama yaitu perusahaan merupakan tempat berlangsungnya kegiatan produksi dengan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Hal ini disebabkan karena kebutuhan manusia tidak bisa dipenuhi secara langsung dan harus diproses terlebih dahulu. Makanya perusahaan menjadi sebuah alat dari badan usaha untuk mencapai tujuan mencari keuntungan. Fungsi perusahaan yaitu fungsi operasi dan manajemen. Ciri-ciri perusahaan yaitu bersifat dinamis, formal, operatif, kooperatif, koordinatif, lokasi pelayanan bersyarat dan peraturan. Tempat kedudukan dan letak perusahaan. Letak perusahaan atau kantor pusat perusahaan. Jenis letak perusahaan yang dibagi menjadi berdasarkan sejarah, ditentukannya oleh pemerintah, terkait pada alam, dan faktor ekonomi. Ada dua cara untuk menentukan lokasi perusahaan, yaitu dengan cara kualitatif dan kuantitatif. Dan kemudian macam-macam lingkungan perusahaan dan pengaruhnya terhadap perusahaan. Yang pertama ada lingkungan eksternal, disebabkan oleh variabel-variabel eksternal yang terbagi menjadi ancaman dan peluang. Yang kedua ada lingkungan internal yang meliputi tenaga kerja, peralatan dan mesin, modal, bahan mentah, bahan setengah jadi, pergudangan, dan yang terakhir ada sistem informasi dan administrasi sebagai acuan untuk mengambil keputusan. Materi yang ketiga yaitu bentuk-bentuk usaha. Bentuk-bentuk yuridis perusahaan dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu perusahaan perorangan yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh perseorangan sendiri yang bertanggung jawab penuh atas semua resiko dari aktivitas perusahaan. Yang kedua ada firma, yaitu usaha untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan tujuan untuk membagi hasil yang didapatkan dari persekutuan tersebut. Yang ketiga ada CV atau Commanditer Vennootschap, didirikan oleh seorang atau lebih yang bertanggung jawab penuh sebesar modal penyertaannya. Kemudian ada perseroan terbatas, PT atau disebut dengan PT, didirikan dengan akta notaris yang harus ada pengesahan dari Menteri Kehakiman atau daftar di pengadilan negeri dan diumumkan lewat berita negara. Dan kemudian yang terakhir ada koperasi,
Koperasi merupakan organisasi yang bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu yang berdasarkan asas gotong royong bagi kemakmuran anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil oleh koperasi tersebut. Selanjutnya ada lembaga keuangan. Pengertian dari lembaga keuangan atau financial institution adalah suatu badan yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset atau keuangan. Peranan lembaga keuangan dalam proses intermediasi. Yang pertama ada pengalihan aset, yang kedua ada likuiditas, yang ketiga ada alokasi pendapatan, dan yang terakhir ada transaksi. Kemudian kerjasama, penggabungan, dan ekspansi. Untuk kerjasama yang dilakukan atau penggabungan badan usaha diantaranya merger, akuisisi, konsolidasi, trust, kartel, holding company, joint venture, production sharing, investment trust, corner and ring, dan kontrak karya. Kemudian materi yang keempat yaitu proposal bisnis kewirausahaan. Kewirausahaan dapat diartikan adalah seseorang yang memiliki dorongan untuk menciptakan sesuatu dengan menggunakan waktu dan kegiatan yang disertai modal, risiko, serta menerima balas jasa dan kepuasan dan kebebasan atas usahanya tersebut. Unsur-unsur penting dari membangun sebuah wirausaha yaitu keberanian, keutamaan, dan kekuatan. Kemudian kiat-kiat dalam memilih usaha dengan cara waralaba atau franchise. Yang pertama adalah pilih produk yang akan dijual. Yang kedua, menentukan perusahaan waralaba di tempat kita akan bermitra, mempelajari estimasi keuangan yang disodorkan pada penawaran secara jeli dan teliti, pastikan nama waralaba yang ditawarkan tidak dalam sengketa atau masalah, serta yang terakhir adalah kenali kredibilitas dari pemilik brand waralaba tersebut. Kemudian jenis-jenis usaha yang potensial diwaralabakan. Yang pertama yaitu sektor makanan, yang kedua ada sektor retail, yang ketiga adalah sektor jasa, dan yang terakhir ada sektor farmasi. Materi yang kelima yaitu fungsi, manajemen, dan peran organisasi dalam perusahaan. Manajemen dapat diartikan sebagai ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Fungsi dan proses manajemen yaitu ada fungsi planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, directing atau pengarahan, coordinating atau pengkoordinasian, dan yang terakhir ada controlling atau pengawasan. Organisasi merupakan suatu kelompok dalam sekelompok orang yang punya tujuan yang sama. Kemudian peran organisasi dalam perusahaan, yang pertama memberi kesatuan pimpinan dan perintah, yang kedua membuat solidaritas semakin tinggi, yang ketiga pengambilan keputusan bijak dan cepat, kemudian memusyawarahkan sesuatu yang berkaitan dengan masa depan organisasi, kemudian menjunjung tinggi nilai tanggung jawab dan disiplin, dan yang terakhir ada agar bekerja sama dengan baik. Yang keenam yaitu fungsi dan peran pemasaran dalam perusahaan. Pengertian pasar dan pemasaran. Pasar adalah bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli barang atau transaksi barang atau jasa. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Tujuan sistem pemasaran antara lain untuk memaksimalkan kepuasan konsumen, bukan konsumsi. Konsep-konsep inti dari pemasaran meliputi kebutuhan, keinginan, permintaan, produksi, utilitas, nilai, dan kepuasan, pertukaran, transaksi, dan hubungan pasar, pemasaran, serta pasar. Jenis-jenis pasar antara lain dari segi fisiknya bagi menjadi tiga yaitu pasar nyata, pasar abstrak, dan pasar faktor produksi. Yang kedua dari segi barang ada pasar konsumen. Kemudian dari segi luas kegiatan distribusi dapat dibagi menjadi tiga yaitu
lokal, nasional, dan internasional. Dan yang terakhir dari segi waktu kejadian, pasar dapat dibagi menjadi pasar harian, mingguan, bulanan, dan pasar tahunan. Yang ketujuh yaitu materi tentang teori perkembangan dan proses dalam manajemen produksi. Perkembangan manajemen produksi yaitu ditandai dengan adanya pembagian kerja dan spesialisasi kerja atau pengelompokan kerja. Yang kedua, revolusi industri meningkatkan hasil produksi dan ini juga menyebabkan pasar semakin berkembang pesat. Kemudian perkembangan alat dan teknologi yang mencakup penggunaan komputer. Yang terakhir, perkembangan ilmu dan metode kerja yang mencakup metode ilmiah, hubungan antar manusia dan model keputusan. Manajemen produksi merupakan kegiatan mengelola sumber daya alam, manusia, alat, dana, serta bahan secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang atau jasa. Kemudian produksi adalah mencipta atau menambah nilai dari suatu barang, bentuk, waktu, dan tempat atas faktor-faktornya sehingga lebih bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia itu sendiri. Kemudian proses produksi. Proses produksi dibagi menjadi dua, yaitu produksi terus-menerus atau proses untuk mengubah bentuk barang secara total tapi dengan alat yang sama, dan juga produksi yang terputus-putus atau mengatur kembali alat atau mengubah alatnya, bahkan menyesuaikan secara terus-menerus yang dilakukan sesuai dengan permintaan dari produk yang akan dihasilkan. Di antara prosesnya yaitu proses ekstraktif, yaitu mengambil langsung dari alam, yaitu bahan untuk produksi. Yang kedua ada proses analitis atau pemisahan bahan. Yang ketiga ada proses pengubahannya atau perubahan bentuk barang. Dan yang keempat ada proses sintetis atau pencampuran bahan kimia. Pengambilan keputusan dalam manajemen produksi. Pengambilan keputusan ini dibagi menjadi 4, yaitu pengambilan keputusan atas peristiwa yang pasti, pengambilan keputusan atas peristiwa yang mengandung risiko, pengambilan keputusan atas peristiwa yang tidak pasti, pengambilan keputusan atas peristiwa yang timbul karena bertentangan dengan keadaan yang lain. Kemudian ada ruang lingkup manajemen produksi. Ruang lingkupnya terbagi menjadi 5, yaitu perencanaan sistem produksi, perencanaan produksi, perencanaan lokasi produksi, perencanaan letak fasilitas produksi, dan perencanaan lingkungan kerja. Kemudian ada fungsi dan sistem produksi dan operasi. Fungsi produksi dan operasi yaitu fungsi pemasaran, keuangan, dan produksi. Fungsi dari sistem produksi dan operasi yaitu masukan, pentransformasian, dan keluaran. Kemudian yang terakhir yaitu lokasi dan layout pabrik. Dapat dibagi menjadi 2, yaitu penentuan lokasi secara kuantitatif, yaitu menurut bahan baku, tenaga kerja, fasilitas tenaga listrik, transportasi, dan pasar konsumen. Kemudian cara kuantitatif dibagi menjadi 2, yaitu cara sederhana dan cara kompleks. Dengan cara kompleks ini melibatkan tentang matematika dan perhitungan yang lebih kompleks daripada cara yang sederhana. Kemudian layout fasilitas produksi dibagi menjadi 2, yaitu proses layout dan produk layout. Terima kasih, itu tadi presentasi dari saya dari ketujuh materi yang telah dipelajari. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.